notifikasi 60 hari katanya kan. Ya. Nah, kita sabar mengikuti sampai lebih dari 60 hari. Setelah kita bersurat 60 hari yang lalu, kita kirim lagi surat notifikasi kedua supaya dijawab. Kita kirim lagi surat ketiga supaya dijawab. Nah, kita ternyata tadi datang kemari kita kasih notifikasinya batas waktu cuma 3 hari. Ternyata mereka belum punya jawabannya, ya. Akibatnya ya minggu depan kita sudah bisa pastikan ya Pak ya, bersama Bapak beliau Toko Publik Bang Marwan, Forum TNI Pak Alas Tasma Muryono sama Jenderal Narko ya. Kita akan lakukan gugatan CLS. Kalau Pak Jokowi, kita sudah capek bertahun-tahun, bawa sajalah ijazahmu ke Andri daripada Pak Bonato menggugat. Biar dicabut aja Pak gugatannya ya. Boleh. Kalau memang dikasih ke Andri, Ya. ya udah, buat apa lagi digugat kan? Tentu kita berterima kasih sekali karena itu meringankan semuanya. Iya. Jadi Kita kita berbuat nggak ringan, capek, nggak capek. Pak Jokowi pun nggak capek. Iya, nggak mahal-mahal bayar pengacara. Iya. Iya. Sekarang kita menekan Jokowi. Punya malu kau. Bertanggung jawablah kau. Secara sadar tunjukkan jasamu. Bawa ke Punya Hakim atau tidak? Nasional. Ya, kalau ada kasih dan Anda. Kita hari ini bersama Pak Bonato Silalahi, peneliti independen, dan Pak Marwan Batubara, apa ya? Ya peneliti juga lah ya. Peneliti dan pengamat, Toko publik lah. tokoh UGM. Pak Laksma Purnawirawan Muryono Aladin, alumni UGM asli. Tahun berapa Pak? Tahun 75. Saya sih belum lahir tuh. Belum apalagi saya. Dan Pak Maijen Sunarko yang Kelahiran paling Sumatera. viral. Kelahiran Sumatera. Iya, kelahiran Sumatera. Satu kampung kami. Satu kampung. Kumpulan orang Medan nih. Kumpulan orang Medan semua nih kayaknya nih. Nah, jadi Pak Bonatua di hari Jumat yang indah ini sedang mendatangi KPU, padahal sedang menggugat KPU ya. Iya. Sedang menggugat KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi datang ke KPU. Untuk apa nih Pak Bona? Saya juga kaget dengan undangan ini. Gimana Pak? Baik ya. Dari Pak Bona dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum ya. Selamat siang. Kita di sini sebenarnya ada agenda untuk gugatan lain. Ya. Di mana di KPU kan kita sudah di petun sudah agenda gugatan membatalkan surat keputusan KPU tentang pencalonan presiden 2014 dan 2019. Di DKPP kita sudah melaporkan perbuatan pelanggaran etiknya karena menerima persyaratan fotokopi ijazah terlegalisir tanpa tanggal, ya, melanggar peraturan perundang-undangan. Itu kode etik yang menerima pejabat KPU-nya. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga kita sedang menggugat perbuatan melawan hukumnya, Ya. ya, terhadap Undang-Undang Administrasi Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324 Tahun 1997. Nah, di sini kita masuk ke gugatan intinya. Ini yang keberapa tadi? Tadi udah ada yang di DKPP, di PT UN, Nah, di PN. PN Pusat, dan ini yang keempat. ini yang keempat. Oke. Jadi yang ini Pak, ini sebenarnya intinya untuk Membongkar ijazah. membongkar keaslian ijazah. Oke. Ya. Jadi Ijazah dan ijazah itu sama ya, ya? ijazah ya. Sama. Nah, kita kesini memastikan kita kan sudah 3 kali mengirim somasi ke KPU. Oke. Ini mau belajar dari pengalaman di NO-nya gugatan CLS di Solo, karena Oke. notifikasi 60 hari katanya kan. Ya. Nah, kita sabar mengikuti sampai lebih dari 60 hari. Setelah kita bersurat 60 hari yang lalu, kita kirim lagi surat notifikasi kedua supaya dijawab. Kita kirim lagi surat ketiga supaya dijawab. Nah, kita ternyata tadi datang kemari kita kasih notifikasinya batas waktu cuma 3 hari. Ternyata mereka belum punya jawabannya, ya. Oke. Akibatnya ya minggu depan kita sudah bisa pastikan ya Pak ya, bersama Bapak beliau Toko Publik Bang Marwan, Forum TNI Pak Alas Tasma Muryono sama Jenderal Narko ya. Kita akan lakukan gugatan CLS, Oke. yaitu gugatan supaya pertama hakim memerintahkan agar KPU mencari arsip fotokopi terlegalisir ijazah atas nama Joko Widodo tahun 2005 dan 2010 yang dinyatakan hilang Oh, di KPU Solo. di KPU Solo. Kenapa ini penting? Karena isunya di situ adalah insinyur, notarius, bukan insinyur.
Kenapa hilang arsip sepenting itu? Ya. Itu harus hakim nanti memerintahkan supaya dicari. Bila perlu dibuat pengumuman besar, namanya dimasukkan namanya ke istilah DPA, daftar pencarian arsip. Seperti DPO ya. DPO lah, DPO sama Daftar DPA. pencarian orang ini daftar pencarian arsip. Iya, karena arsip itu punya roh. Waduh. Roh masa lalu yang menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Berarti menurut Pak Bona sepenting itu. Menurut saya itu paling penting. Itu jati diri negara. Jati diri Warga Kota Solo Kota ya. Solo. Siapa wali kotanya? Berarti sekarang identitas Kota Solo ini semakin nggak jelas karena kehilangan arsip itu ya. Berarti mereka tidak menghargai wali kotanya. Iya. Ingin menghilangkan sejarah wali kotanya. Iya, betul. Kan itu simpel saja ya. Pak wali kota mungkin Kota Solonya tidak tertarik untuk menampilkan pendidikan wali kotanya sebelumnya. Ya, Dengan menghilangkan arsip itu. betul. Nah, yang kedua, yang terpenting adalah kita juga memaksa melalui hakim ya supaya KPU melalui undang-undang kearsipan ini ya. Oh, ini undang-undang kearsipan di print ya. Iya, Setebal ini. setebal ini. Supaya KPU menyerahkan arsip-arsipnya yang dari 2005, 2010, 2012, 2014, 2019 menyerahkan ke ANRI. Oke. Nanti ANRI harus memeriksa keaslian arsip-arsip yang itu disandingkan dengan keaslian dari sumber asli fotokopi. Ya. Jadi nanti melalui undang-undang ini kita berharap Bapak Joko Widodo menyerahkan aslinya sesuai dengan undang-undang. Ada di pasal 69 ya, kebacakan ya. Lembaga kearsipan berwenang melakukan autentikasi arsip statis dengan dukungan pembuktian. Pembuktiannya ini di bawah aslinya. Oke. Nah, ini nanti kalau publik mau lebih jelas, baca nanti di peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023. Di situ jelas disebut bahwa autentikasi harus dilakukan dua hal. Pertama, fotokopinya, dan kedua sumber asli fotokopinya itu harus diautentikasi. Harus dibawa. Harus dibawa. Nah, nanti kalau ternyata nanti ANRI sudah mengautentikasi, ternyata ada publik yang tidak puas karena ini produk tun, publik nanti bisa menggugat, meminta supaya diautentikasi di laboratorium yang diinginkan oleh penggugat. Oke. Bisa aja nanti kita warga negara pingin ke Jerman atau kemana seperti itu. Tidak masalah karena ini produk tun. Tata usaha negara. Iya. Oke. Dan yang ketiga kebetulan ini terkait dengan surat kita untuk yang kemarin ditun kan kita sudah tolak ya. Ya. Ditolak hakim, disemisal dan kita cabut. Nah, untuk mengulang kembali yang ditun, kita berbuat surat, mengirim surat. Nah, setelah surat ini kita kirim, nanti kita akan lanjut minggu depan juga lanjut lagi ulang tunnya. Oke, jadi itu yang di PT UN kemarin dicabut bukan berarti Pak Bonatua menyerah ya? Bukan, justru kita menyempurnakan kekurangan kita. Oke. Jadi memang dulu ada hakimnya bilang itu 90 hari telat. Nggak boleh diteruskan, tapi kita memaksa. Iya. Sebenarnya bisa ada triknya begini, bersurat dulu supaya ibaratnya membangkitkan yang mati. Ya, ini namanya membangkitkan yang mati. Dengan begitu nanti unsur 90 hari kita sudah lewati. Ya, 90 harinya dihitung sejak tanggal tanggal 20 ini. Oke. Plus 10 hari ya. 10 hari kan mereka punya waktu jawab 10 hari kerja, tapi nggak dijawab-jawab juga nih. Makanya kita sekarang sudah punya starting point untuk melanjutkan ke petun. Oke. Itu. Sebelum saya ke bapak-bapak yang membersamai, saya mau tanya Pak Bona. Nah. Kemarin kan kita sempat ke DKPP yang saya dijadikan saksi, Nah. padahal menyaksikan sedikit saja, nggak apa-apa. Di mana ketua KPU yang masih aktif sekarang datang, Iya. semua komisioner KPU datang, dan mereka mengaku mereka sendiri sudah membaca langsung Iya. surat-surat dari Pak Bonatua. Berarti kan mereka sudah punya perhatian khusus Iya. terhadap surat kalau datangnya dari Bonatua Silalahi, kira-kira Iya. begitu. Nah. Nah, menurut Pak Bona kenapa surat ini dari 15 April, mana tadi? Ada yang 15 April kan, Pak? Iya. Nah, menurut Pak Bona ada apa dengan surat yang satu ini kok apa belum dibaca? Apa masih dipikir-pikir? Apa memang susah untuk dijawab surat ini? Sebenarnya apa ya? Mereka tadi sudah jawab, sudah dibaca. Ya. Tinggal prosesnya. Karena memang ya ini kan agak sedikit hati-hati lah ya. Oke. Karena ini berubah hukum. Kita juga nggak perlu penting-penting amat sebenarnya minta jawaban mereka. Karena ini hanya untuk menekan tombol perang saja. Ya, Dijawab atau tidak, itu menekan tombol perang di pengadilan. di pengadilan. Sudah terpenuhi unsur tanggalnya. Ya. Nah, makanya kita memastikan kalau memang ada jawaban ya bagus, berarti ada yang mau kita sidangkan jelas. Tapi kalau tidak ya terpaksa nanti triknya agak berbeda gitu. Oke, terpaksa nanti mereka jawab di persidangan saja. Iya, dan butuh sesi khusus jadi jawab menjawab. Oke. Gitu. Nah, mungkin saya ke Pak Marwan dulu ya, karena jarang-jarang nih Pak Marwan saya lihat
datang ke KPU begini? Apa yang spesial dengan suratnya Pak Bonatua sehingga Pak Marwan mau langsung turun? Ya, saya kira kita bicara ijazah Jokowi itu masih belum jelas prospeknya itu akan tuntas atau tidak. Ya. Justru saya khawatir dari klaster 2 yang dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro yang digugat Jokowi itu ada prospek untuk akhirnya damai. Saya tidak menuduh, tapi saya mengkhawatirkan. Oke. Sehingga kalau akhirnya damai, maka pembuktian ijazah atau pokok perkara itu tidak akan pernah diproses. Nah, sementara kalau dari klaster 1, mereka ini terus dizolimi. Ya. Tapi dari Polda, misalnya itu untuk penyerahan ke kejaksaan itu tidak jelas kapan. Ya, padahal Ya kan? harusnya sudah bisa ya. Ya, kalau memang akhirnya ini diulur-ulur, yang tadi itu ada prospek damai, maka kita ke pokok perkara itu akhirnya tidak akan sampai. Nah, saya melihat ini ada prospek. Dan yang penting sebetulnya kita tidak mau berhenti dengan agenda skenario yang dijalankan oleh geng Solo. Terutama ini Jokowi, oligarki, dan juga yang didukung oleh Polri. Kita tidak mau untuk akhirnya nanti pokok perkara itu tidak tuntas. Tidak disidangkan ya? Tidak disidangkan. Maka kita melakukan ini. Yang penting ini terus hidup. Ini bicara soal politik, bukan cuma masalah hukum. Kalau sudah hukum itu saya kira tadi kita bicara Dr. Andes dengan insinyur saya ini sudah bermasalah. Jadi kalau dibilang hilang, itu saya kira tidak benar, itu dihilangkan. Kenapa? Nanti kalau ini dilihat ini Dr. Andes ini insinyur udah kelihatan sekali kejahatannya, pemalsuannya gitu ya. Kemudian kita sudah paham sebetulnya yang ada lembaga-lembaga negara yang ada di balik bagaimana supaya pembuktian ini tidak terjadi itu terutama adalah yang namanya Polri. Bagaimana Polri bisa menyatakan ini bisa menjadi dasar untuk teman-teman kita itu dihukum dengan yang 2 klaster tadi dengan menyatakan ijazahnya identik. Sementara Polri ini bukan lembaga yang punya wewenang untuk menyatakan ini palsu atau asli. Ya kan? Nah, kemudian UGM juga sama melakukan itu. Artinya sudah ada 2 penjahat nih, lembaga pengkhianat negara ini, Polri dengan UGM. Nah, kita tidak mau yang namanya KPU juga jadi pengkhianat. Gitu. Jadi kita menggugat juga nih KPU. Tolong Anda fungsinya apa? Tunjukkan itu dokumen. Dengan begitu nanti kita bisa nanti membawa itu di pengadilan. Dan yang paling penting sebetulnya bagi presiden ya, ini supaya menjamin terjadinya proses di pengadilan untuk pokok perkara tadi. Saya yakin presiden bisa nih mengintervensi KPU misalnya atau mengendalikan Polri untuk supaya tadi pokok perkara itu bisa benar-benar disidangkan di pengadilan dengan pengadilan yang benar yang sesuai dengan prinsip-prinsip pro justisia. Itu yang kita inginkan sebetulnya. Oke. Ya. Bapak percaya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan pembuktian itu? Oh, sangat-sangat percaya. Yang dulu pendukung Jokowi aja kan sudah justru berada di garis bersama rakyat untuk menggugat. Ya, apalagi yang tadinya itu normal atau tidak terlalu peduli. Tapi dengan situasi yang seperti sekarang ini, jelas mereka akan sangat berharap ini ada pembuktian pokok perkara tadi. Oke, terima kasih Pak. Saya geser ke sebelah sana ya. Siap. Ini menutup kamera tapi nggak apa-apa karena saya juga. Saya ke Pak Mur dulu. Ya sebelum ke Pak Narko nanti finalnya karena paling gong. Kapan saya geser ya boleh? Nah Pak Mur, Ini yang digeser. saya kan sudah melihat Bapak ikut menggugat bersama Pak Bona di PN Pusat dan sekarang ikut lagi di gugatan yang melawan KPU ini. Sebenarnya apa sih pemikiran dari para purnawirawan TNI? Kenapa kok ijazah ini penting sekali gitu? Kalau masyarakat kan mungkin ada yang merasa dibohongi karena selama ini memilih atau tidak memilih, tapi ternyata kok bisa lolos. Kalau dari TNI sendiri, purnawirawan TNI bagaimana Pak? Ya, makasih. Jadi gini, pertama kami melihat bahwa permasalahan ijazah Jokowi ini jelas kalau ini terbukti bahwa palsu adalah kejahatan terbesar di Indonesia, mungkin di dunia. Ada seorang presiden yang mempersyaratkan masukkan dengan syarat ijazahnya palsu. Ini kejahatan terbesar dan ini kejahatan luar biasa. Karena itulah kami tidak akan bosan-bosannya dan kami tidak akan berhenti sampai ini terbukti.
Karena kami kan bilang bahwa ini ijazah palsu ya. Kami ingin buktikan bahwa ijazah ini palsu. Ya. Ini sangat terbukti. Nah, walaupun di sebelah sana mengatakan bahwa asli, bahwa Polri juga mengatakan bahwa identik, UGM juga menyatakan ijazah asli. Nah, mari kita buktikan di persidangan. Di pengadilan lah yang akan memutuskan ijazah itu asli atau palsu. Ini kami tidak mau berhenti. Kami ingin sampai terbukti palsu atau asli. Oke. Sampai Yang penting. sampai ada pembuktian di persidangan. Sampai ya, Pak? ada pembuktian persidangan. Jangan berhenti. Kita melihat ada beberapa teman-teman yang sudah mulai berhenti, sudah mulai melemah. Ini Ya. kami tidak akan. Dan kami dari forum, terutama forum Purnawirawan Prajurit TNI, tetap akan melangkah untuk kita bersama-sama dengan rakyat untuk kita buktikan secara transparan, terbuka bahwa peradilan atau pengadilan yang akan menentukan bahwa ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Kalau ini palsu, ya ini udah jelas nih kejahatan luar biasa. Itu hukumannya penjara itu. Hukum mati. Hukum mati malah. Iya, itu udah pembohongan luar biasa itu, luar biasa sekali. Iya. Tapi Sangat luar biasa. Oleh karena itu kami tetap tempuh, maukah itu ke Petun, maukah itu ke CS, kemana saja, maukah itu ke DKPP, kami tetap mengawal. Kami tetap membersamai Pak Bonato untuk kita bisa. Jadi melalui jalur hukum ya, Pak? Pasti. Melalui Kami jalur hukum. Melalui jalur hukum yang konstitusional. nah, kalau yang sudah Bapak lihat dari pengadilan yang satunya, Pak, kan sudah melalui proses mediasi 4 kali ya. Sudah 4 kali dan tergugatnya juga sama KPU. Kalau Bapak melihat KPU di dalam perkara itu seperti apa sikapnya dan apakah mereka akan mau dengan baik-baik menyerahkan dokumen ini dan supaya ini diautentikasi, Pak? Ya, jadi yang di gugatan kami di Jakarta Pusat itu jelas-jelas KPU, Bawaslu, dan UGM itu tidak punya niat baik untuk kita menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Kami kan mengajak sebenarnya sesuai jalur hukum, secara konstitusional untuk kita sama-sama membuktikan bahwa legalisasi ijazah Jokowi yang dipakai dari awal 2005 ya, 2010, 2012 sampai 2014, 2019 itu legalisasinya tidak sah. Dan tanda tangannya pun kami ragukan. Oleh karena itulah kepada mantan Dekan Kehutanan Prof. Naim dan Prof. Budiadi. Kami minta hadir tuh untuk itu. Kami ingin bertanya, Prof, apakah ini betul-betul tanda tangan Anda? Kalau itu betul Anda mengakui karena itu sudah benar. Yang berikutnya adalah, Prof, kenapa tidak ada tanggal, tahun, bulan, dan tahun? Itu melanggar persyaratan aturan di legalisasi sebuah ijazah. Itu sudah jelas melanggar undang-undang dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, berarti memang karena ada keanehan Bapak bersama Pak Bonatua menggugat ya. Harus. Bukan karena alasan pribadi atau apa ya seperti dituduhkan orang. Saya nggak kenal sama mereka. Kenal ya? Yang saya kenal Oke, dia oke. tuh mantan presiden. Saya malu terus terang. Punya presiden kok Pembohong. pembohong. Ya, Itu soal nggak tanggal boleh. aja. Iya, hilang ya. itu kan legalisasi untuk mempermudah aja supaya itu diterima persyaratannya ketika mencalonkan diri sebagai pejabat negara. Oke, Pak. Nah, sekarang saya ke Pak Narko karena kita mengejar waktu sholat Jumat, Pak ya. Ya, udah teriak tuh, udah betul katanya. Nah, Pak Narko, ini saya bertanya sebagai sesama orang Medan nih, Pak. Kira-kira kenapa sih kok persoalan ijazah ini kok berlarut-larut sampai bertahun-tahun gak ada pengadilan yang berani menyidangkan, gak ada polisi yang berani memeriksa dengan jelas, tidak ada arsip nasionalnya tidak berani, KPU-nya pun tidak berani. Kok Pak Narko doang yang berani ngomong? Karena nggak digaji. Terima kasih, Bung Michael. Siap. Kami dari Purnawirawan mengikuti semua proses hukum untuk mengusut ijazah Jokowi. Yang kami sebetulnya, saya pribadi nanti itu udah 99,99% dia tidak punya ijazah, saya pribadi, dan kumpulan purnawirawan lain juga seperti itu pendapatnya. Sehingga bukan hanya Pak Bonatua ini aja, kasus Roy Tipa kita di dalamnya sana, kasus Rizal Rustam dengan Kurnia saya dari sana, di dalamnya sana juga. Kemudian waktu Pak Subhan Palal mengejar saya, kita ada. Karena apa? Itu tanggung jawab kami warga negara yang sekarang masih hidup. Walaupun sebenarnya kami itu sudah punya kesimpulan sementara
Ya. Semua proses ini adalah dagelan penegakan hukum dan permainan politik kotor. Menurut saya pengusutan dan pengejaran ijazahnya Jokowi ini adalah dagelan penegakan hukum dan permainan politik kotor. Kenapa sekarang kita kejar? Tadi udah dijelaskan secara rinci. Di KPU ini, termasuk di KPU di Solo Dan Jakarta tentunya. yang namanya arsip ijazah Jokowi untuk pemilu untuk pilkada wali kota 2005 2009 nggak ada. Dan kita dapat banyak sumber di sana dia menggunakan gelar Dr. Andes. Dokter Andes ya Pak, Nah, begitu pindah dia menjadi gubernur jadi insinyur. Itu sudah indikasi kuat dia melakukan pemalsuan atau dia tidak punya ijazah. Sampai ke presiden di 2014, 2019, 2019 itu fotokopi ijazahnya dilegalisir tanpa tanggal. Jadi makanya saya katakan ini permainan dagelan hukum. Yang saya pernah katakan, kalau penegak hukum jujur, pemerintah ini jujur, ini nggak perlu seminggu selesai kok. Ya. Manusianya yang dikejar Jokowi masih ada. Panggil Jokowi, mana ijazahmu? Selesai. Tapi di sini banyak penipu, banyak pengkhianat bangsa. Ya kan? Penipu, pengkhianat bangsa, orang-orang yang nggak punya malu. Terjadi dagelan ini. Sehingga bertahun-tahun. Nah, karena itu kita mengatakan ini ada permainan politik kotor. Ini Jokowi ini dengan pendukung dan begundal-begundalnya suatu kekuatan politik cukup kuat. 10 tahun dia udah berkuasa, udah menyiapkan orang, menyiapkan organisasi, Berbagai tempat ya, menyiapkan anggaran cukup besar. Ya. Sekarang kami sebagai warga negara udah malu kepada dunia internasional, punya presiden berijazah palsu. Sudah malu kepada dunia internasional, bukan hanya di dalam negeri saja. Punya presiden berijazah palsu. Ya. Tapi yang Bapak lihat, yang Bapak bilang dagelan penegakan hukum ini, apakah ada mungkin nih oknum-oknum aparat yang masih takut? Misalnya nih, waduh, yang mau diproses Joko Widodo presiden nih. Antara dua, Takut gitu Pak? takut atau sudah terbeli atau dibayar. Oke, takut atau terbeli atau ya. dibayar. Contohnya kasus yang sekarang dihadapi oleh Roy dengan Tipa. Ya. Tadinya ada si Rismond di situ. Satu sudah membelot. Aduh. Dia Lagi nama dia ya. intinya dia adalah menanyakan keberadaan ijazah Jokowi. Ya. Tahu kemudian dia dikriminalisasi dengan mengatakan dia telah mencemarkan nama baik Jokowi. Betul. Tapi Jokowinya sendiri tidak pernah menunjukkan ini loh ijazah gua. Ini kan permainan dagelan hukum. Ya. Kalau namanya dagelan itu sama dengan sinetron, sama dengan skenario, ada yang membuat naskahnya. Siapa yang harus dikalahkan, siapa yang harus dimenangkan kan? Tentunya yang dikalahkan ada yang lemah. Ya. Ya, yang lemah ya. Itu kan. Nah, kira-kira apa yang berbeda dengan gugatan yang kali ini, Pak? Nah, ini jalannya saja. Kalau sana langsung menyerang orang yang dikejar, ini melalui institusi. KPU ini harusnya punya arsip Ya. lengkap. Kita tanya itu kepada dia. Sampai sekarang belum dijawab. Betul kan Pak Benoto? Betul. Ya. Malah Jadi hilang. kita jalannya mau macam apa? Ada ke KPU, ada ke ANRI, ada ke yang bersangkutan. Ya. Jadi saya katakan sekali lagi, tadi saya katakan baru, ini dagelan penegakan hukum. Dagelan itu ada skenarionya, ada naskahnya, sudah ditentukan dalam naskah yang akan dikalahkan siapa. Dan saya katakan ini permainan politik kotor. Karena yang dimenangkan adalah kelompok yang kuat, walaupun dia salah, Ya. walaupun dia pengecut. Nah ini semua sebetulnya tergantung pada pemerintah. Saya katakan tadi, kalau pemerintah jujur, dalam hal ini pemerintahan Prabowo ya, Ya. karena dia topnya, Ya. Pemegang kuasa tertinggi. nanti. Kalau dia perintahkan polisi untuk menegakkan hukum dengan benar, sesuai dengan hukum, nggak sampai 1 minggu. Tapi karena Prabowo sebagai presiden nggak bersuara, membiarkan saja, pasti ada maksud tertentu. Maksud tertentu itu ada di kepalanya Prabowo. Silakan ditanya sama dia. Tanya sama dia. Tanya sama Prabowo. Apa sih maksudmu? Enggak gini. Karena kalau begitu Prabowo katakan, "Hei polisi atau Kapolri, bertindaklah kau sebagai penegak hukum." Enggak sampai 1 minggu selesai kok. Kasus ijazah ini. Nah, sekarang karena
dia juga nggak pernah ditegur sama bosnya yang namanya Prabowo ini. Ya suka-suka gua lah, gua manfaatkan lah ini untuk nama besar dia, untuk cari duit lah dan lain sebagainya. Ya. Atau takut dia sama Jokowi. Ya, Dia mungkin kan? yang pernah melantik dia dulu. Tapi sekali lagi, tadi kami sebagai warga negara, kembali lagi, kami malu sama warga dunia internasional. Pernah punya presiden penipu. Nah, itu satu. Yang kedua, kita juga minta pertanggungjawaban sama Jokowi. Yang kita duga sekarang punya ijazah palsu, sempat jadi presiden 2 periode, dia udah mengacak-acak kehidupan bernegara. Mengacak-acak hukum, mengacak-acak ekonomi, mengacak-acak sosial budaya. Kita akan minta pertanggungjawaban. Ini jadi bukan karena saya punya dendam pribadi, enggak. Tapi mewakili rakyat yang sekarang nggak bersuara. Mungkin karena takut juga, Pak. Ya segala macam lah, takut atau sudah dibayar, banyak itu buktinya. Nah sekarang saya mewakili, kami mewakili ini. Yang ketiga, kami tidak mau nanti dipermalukan oleh anak cucu kita. Saya, walaupun saya sudah dikubur. Bapak gua dulu hidup dipimpin presiden berijazah palsu, diam aja katanya. Dan satu itu, yang kedua jangan jadi presiden negatif ke belakang. Berikutnya nanti yang akan datang mungkin penipu-penipu ini, nggak usah sekolah lah, jadi penipu yang lihat kumpulin duit, gue aja bisa jadi presiden. Akan jadi presiden negatif yang bisa menghancurkan negara ini ke belakang kalau kita diam saja. Jadi kita ini bukan kurang kerjaan, tapi karena cintanya sama negara ini jangan sampai pecah. Dan cintanya kepada pengelolaan negara ini dengan benar. Karena kan kita tahu, Anda kan tahu kan, Ya. negara itu akan hidup dengan damai, maju, sejahtera kalau hukum tegak dengan benar. Sekarang ada yang berani mengatakan di Indonesia hukum berjalan dengan benar? Hah? Monyet aja pun kalau dia bisa bicara ngomong nggak ada hukum di Indonesia itu. Hukum rimba yang berlaku katanya. Iya. Betul kan? Ya kita lihat teman kita ada Roy sama Tipa. Ya. Dan lain. Jadi banyak ini. Jaga kehormatan di dunia internasional, tanggung jawab kepada negara, jangan ditipu lagi, tanggung jawab kepada generasi berikutnya. Dan jangan sampai lagi ditiru lagi nih kelakuan Jokowi ini, menipu negara. Dan Bapak berharap KPU akan mengautentikasi Harus, ini ya? selama saya masih hidup, saya akan kejar. Oke. Karena itu tanggung jawab bukan hanya dunia saya sampai akhirat. Keyakinan saya itu. Kalau Anda nggak percaya ada akhirat, ya silahkan aja. Saya percaya kok, Ya, Pak. itu, Saya silakan percaya aja. kok, Pak. Tenang aja. Ya itu. Ntar saya dirujak netizen lagi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, ada yang mau menambahkan lagi, Pak? Atau ke Pak Bona aja ya? Saya langsung ke Pak Bona lagi Boleh ya. lah. Bintangnya Pak Bona. Supaya kita semakin jelas nih, Pak. Langkah selanjutnya apa? Kalau dari Pak Narko dan Pak Mur kan sudah jelas semangatnya itu untuk mencari ijazah Jokowi dengan apapun jalannya Untuk menjaga NKRI. untuk menjaga NKRI, apapun institusi yang harus digugat, apapun yang harus kita cari jalan manapun. Nah, tapi Pak Bona, kenapa memilih ke KPU dan langkah berikutnya bagaimana? Jadi terima kasih ya. Jadi saya itu kan peneliti pribadi yang dilindungi oleh undang-undang dan undang-undang konvensi internasional. Ya. Sebelum saya meneliti, saya sudah punya metodologis kerja yang saya harus ikutin satu persatu. Tahap pertama itu saya sudah berhasil mengumpulkan semua bukti-bukti, ya, baik dari KPU Solo, KPU DKI, KPU Pusat, dan juga UGM. Nah, sekarang saya masuk ke tahap kedua, yaitu menggunakan bukti-bukti ini. Ya. Makanya saat ini bukti-bukti ini kita pakai di KPU, kita pakai di Pengadilan Negeri, kita pakai di Petun, kita pakai di DKPP. Ya. Jadi yang di sini ini kebetulan ini adalah finalnya yang CLS ini. Ya. Di mana CLS ini adalah citizen lawsuit ya. Kita berharap kebijakan dari keputusan dari hakim nantinya merekomendasikan memaksa agar saat KPU mencari arsip yang hilang Yang dari Solo. yang dari Solo 2005 dan 2010. Karena sudah Pak Bonatua buktikan itu benar-benar hilang ya. Menurut tentunya ini pertanggungjawaban administrasi ya, Dari bahwa KPU ya. KPU Kota Solo menjawab ke saya per Februari 2026 masih hilang. Masih dicari katanya, artinya hilang kan? Nah kan gitu, cuma ngeles aja. Iya. Dan kedua, memerintahkan agar KPU menyerahkan arsip itu ke Andri dan memerintahkan Andri lakukan autentikasi, periksa keaslian fotokopi 2005 sampai 2019, periksa arsip itu terhadap sumber aslinya, sumber fotokopi, periksa juga sumbernya itu asli atau tidak.
Kita jangan sampai seperti Super Semar yang hilang. Ya. Ya. Dan ketiga itu ya kita akan mengulang ke Petun, ya. Minggu depan kita akan gugat lagi ke Petun. Nah, ini langkah yang cukup strategis juga. Karena apa? Ini berbicara tentang penggunaan fotokopi ijazah terlegalisir yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Oke. Nah, yang sebenarnya yang kita tunggu-tunggu itu yang kedua, Pak Bona ya. Ya. Kalau yang mencari sih ya biarkanlah mereka mencari. Itu kelalaian mereka dan mereka yang harus membereskan itu. Tapi yang nomor 2 ini, Pak, saya pengen nih masyarakat pasti pengen tahu, kalaupun KPU mau memberikan salinan terlegalisirnya kepada Andri, itu menurut saya cukup gampang. Tapi bagaimana hakim bisa memaksa Pak Jokowi untuk membawa ijazah aslinya untuk diautentikasi? Itu menurut saya yang agak berat, Pak. Itu Bisa nggak? Enteng itu. enteng. Begitu Presiden Prabowo perintahkan, Pak, ini hadir di pengadilan, nongol deh. Oh no, gitu ya. Jadi semua tergantung Pak Prabowo ya. Paling bertanggung jawab di negara ini adalah Presiden. Oke. Dalam hal ini Presiden Prabowo. Nah, Pak Bona setuju kah? Atau gimana? Sebenarnya saya kembali ke undang-undang. Itu Ya. sudah diatur di Undang-Undang Karsipan nomor 43 tahun 2009. Ya, itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Malah sebetulnya KPU juga hak pada saat dia menerima dokumen itu, fotokopi terlegalisir, dia pertama seharusnya memeriksa keaslian autentikasi dokumen itu di awal. Tapi ya sudahlah, kita kan nggak bicara masa lalu. Iya, kita kan nggak bisa pakai mesin waktu kembali Iya. lagi ya. Ada tahap berikutnya. Undang-undang ini jelas kok menyebut Undang-Undang Karsipan ini ya. Dan harus memaksa Pak Jokowi untuk membawa ijazah asli ya. Iya. Karena ini undang-undang pemerintah. Di sini banyak disebut bahwa ada 2 tahap autentikasi yang harus dikerjakan. Iya. Yang autentikasi saat status arsip dinamis sudah lewat. Sudah lewat. Sekarang status statis, mumpung masih ada barangnya, beliau juga masih hidup, pelaku KPU-nya masih hidup, ya udah serahkan saja. Ya. Nah, pertanyaannya kan akan menjadi miris kalau ternyata sebenarnya 2014 juga dinyatakan hilang menurut saya. Karena waktu Komisi Informasi Pusat datang kemari, berkunjung namanya ada di salinan disebut namanya pemerintah setempat, itu barang tidak ada. Oh, Ada di salinannya, ada di keputusannya. Nah, lantas ke komisionernya pulang, disusullah surat oleh KPU menyatakan bahwa arsip sudah ada. Yang nggak mungkin lagi lah mereka pulang kemari 2 hari kemudian. Makanya mereka buat di putusannya bahwa mereka tidak memeriksa barang itu. oh, jadi setelah 2 hari setelah itu baru ketemu ya? Iya. Oke, ya kita berharap aja lah Pak ya, Iya. bahwa Pak Jokowi mau dengan, ya menurut saya dengan baik-baik lah, Iya. secara negarawan, bawa saja ijazah asli itu ke Andri. Kita tidak menuntut harus dibawa ke kita, Iya. tidak harus dibawa ke Pak Bonatua, harus Pak Bonatua yang periksa, enggak juga. Periksakan saja di Andri, siapa tahu ada penyakitnya ijazah itu diperiksa ya kan? Iya. Nah, kalau memang dinyatakan asli, ya kita lihat pemeriksaannya itu sudah benar apa belum untuk menyatakan itu asli. Tapi itu dulu. Kalau nyatakan asli juga, kita punya hak konstitusi untuk tidak setuju dengan Andri. Ya. Kita bisa tuntut di Petun. Nah, itu yang Bisa itu seru nanti. Iya, kita kan tuntut di Petun CLS supaya diuji pakai ke lab lain. Bisa aja. Konstitusi mengatur kok. Jadi jangan takut. Sebenarnya undang kebijakan Republik ini sudah cukup baik. Semua Jadi, ada. Intinya Pak Bona tidak berhenti mencari ijazah Jokowi ya. Tidak berhenti. Oke. Nah. Ada closing statement lagi atau cukup? Saya rasa cukup. Cukup ya. Oke, terima kasih Pak Kasih. Bonatua, Pak Marwan Batubara, Laksamana Pertama, Purnawirawan Muryono Aladin dan Maijen yang paling garang dari Kopassus ini. Dulu satu ini sama Pak Prabowo ya. Tapi kita harapkan Kopassus yang sekarang sedang menjadi presiden itu Pak Prabowo akan tegas supaya meminta Pak Jokowi baik-baik, kan sering ke rumahnya, sering ke Solo. Dah sering lah bertemu gitu kan. Udahlah Pak Jokowi, kita sudah capek bertahun-tahun, bawa sajalah ijazahmu ke Andri daripada Pak Bonatua menggugat. Nah. Biar dicabut aja Pak gugatannya ya. Boleh. Kalau memang dikasih ke Andri, ya Ya. udah, buat apa lagi digugat kan? Tentu kita berterima kasih sekali karena itu meringankan semuanya. Iya, jadi Kita kita nggak penggugat capek, ringan, nggak capek. Pak Jokowi pun nggak capek, Iya, ya kan? nggak mahal-mahal bayar pengacara. Iya. Satu lagi, kan tadi kita baru menekan Presiden Prabowo. Iya. Sekarang kita menekan Jokowi. Punya malu kau, Ya. bertanggung jawablah kau. Secara sadar tunjukkan ijazahmu. Bawa ke Punya arsip atau tidak? nasional. Ya, kalau ada kasihkan ke Andre. Oke. Terima kasih. Jangan seperti sekarang ini. Bahwa semua nilainya pengacu tak bertanggung jawab. Oke. Ya, jadi berhentilah bersembunyi. Berhenti bersih. Bawa saja ijazahnya ke Arsip Nasional supaya persoalan ijazah ini selesai. Ya. Terima kasih semua yang sudah menonton. Selamat beribadah Jumat ya, Ya. untuk yang beribadah dan sampai ketemu. Subscribe dulu ya. Saya mau suruh Anda subscribe dulu 1 menit. Ayo.
tekan tombol subscribe yang ada di layar masing-masing. Dan jangan lupa subscribe Sentana TV juga. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Arigato. Sampai ketemu. Nanti kita diskusi ya. Iya. Jangan nanti sekarang lah diskusinya. Kayaknya Enggak lah, kalau gua ngomong nanti teriak-teriak KPU kumpulan. Wah, kalau KPU itu kalau saya bilang ini bukan KPU, kumpulan apa namanya, komisi pencurian uang itu di sono di Pitsus. Sekarang namanya capek banget. Main lagi. Bolak-balik capek banget ke sana kemari, kasihan banget cuma naik selembar ijazah doang. Aduh, di mana? Alasannya hilang, emang nggak ada. Tapi kalau dicari di Pramuka ada. Arsipnya di Pramuka jelas ada. Ngapain kalian semuanya nyari-nyari di sini? Capek. Adanya di Pramuka. Gak bakal, saya bisa temukan kok. Nanya, panggil langsung nih si Pak Iman tuh. Panggil, Pak Iman, di mana arsipnya? Pasti ada. Di kios saya dulu, waktu di kios saya. Pak Janes, kemarin Eko Sulistyo ketemu Rustam, dia nggak ngaku loh. Bukan saya itu katanya. Gimana? Bukan saya yang membuat, tapi memesan dia. Yang membuat kan saya tahu siapa pembuatnya, tukangnya. Dipesan Eko Sulistyo, datang ke kios Pak Paiman. Pak Paiman langsung order ke belakang. Udah pelak-pelak, udah selesai. Rupanya belepotan, nggak ada watermarknya. Jadi ketawa semua. Lagian salah bikin foto, Eko salah bikin foto. Masa kumis kau taruh fotonya? Ya jadi ribut lah semua orang. Aduh, kacau ya bang ini. Jadi cari ngapain kayak KPU, nyari ke MK kemana-kemana, cari ke Petun. Ujung-ujungnya di Pramuka. Kalau saya Kapolri, selesai Pak Narkoba bilang seminggu kelar. Saya bukan seminggu. 6 hari kelar. Tinggal tangkap doang, udah selesai. Saya bawa sekarang saksinya siapa yang membuat ijazahnya, kan selesai. Sudah amat sih capek banget. Udah dibakar itu. Bukan dibakar tempatnya, tapi orang yang melakukan itu, membuat itu ada orangnya bang. Ada saksi sama saya. Itu doang. Capek banget nyarinya ke KPU, ke Polda, lapor pengadilan. Aduh, kasihan banget gara-gara selembar ijazah palsu itu. Di mana dicari? Arsipnya nggak ada, semua nggak ada. Yang Dr. Wali Kota nggak ada. Adanya di Pramuka. Oke bang, masih bang. Oke, thank you. Jumatan. Jumatan.